Pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperingatkan seperempat penduduk jalur Gaza atau sekitar 576.000 jiwa terancam kelaparan karena blokade total Israel. Operasi militer Israel yang diluncurkan sejak 7 Oktober 2023 lalu membuat pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza sulit dilakukan. Dalam pertemuan bersama Dewan Keamanan PBB pada hari Selasa 27 Februari 2024, Koordinator Bantuan Kemanusiaan PBB Rames menegaskan sangat mungkin terjadi pemburukan kondisi kemanusiaan di jalur Gaza. Apakah anak-anak dan perempuan dibunuh pelan-pelan? Apakah Gaza adalah korban nasionalisme? Apakah keruntuhan khilafah menyebabkan negara-negara barat leluasa menjajah negeri-negeri muslim? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Kiai Laode Ilyasa dari Forum Komunikasi Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Kiai? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berdoa juga ya Pak Kiai. Mudah-mudahan saudara kita di Gaza sana juga dalam keadaan baik. Dan pada kali ini kita akan membahas terkait kelaparan akut yang terus membayangi para pengungsi Gaza. Setidaknya 500.000 orang menghadapi kelaparan, sementara hampir seluruh penduduk Gaza atau sekitar 2,3 juta orang beresiko mengalami kekurangan pangan akut. Bagaimana pendapat Anda, Pak Kiai? Apakah Gaza ini dibunuh pelan-pelan oleh Zionis? Ya, sebenarnya menurut pandangan Al-Fakir, tidak sekedar Zionis yang membunuh penduduk Gaza. Dari yang 500 lebih dan yang terancam tadi lebih besar lagi. Akan tetapi juga tetangga-tetangganya. Karena sesungguhnya kelaparan yang disebabkan oleh eh, penyerangan dari laknatullah Zionis Yahudi ini juga eh, ada kontribusi dari penguasa-penguasa Muslim yang membiarkan hal itu terjadi. Apa yang kemudian digambarkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana menjadi kewajiban atas kaum muslimin pada kaum muslimin yang lain. Beliau telah memberikan pesan kepada kita, uh, laisal mu'min alladzi yasba'u wa jaruhu ja'iun ila jambi. Tidak disebut dia itu sebagai seorang muslim atau seorang mukmin, orang yang beriman ketika dia itu kenyang. Sedangkan tetangganya itu dalam keadaan lapar hingga pada lambung. Tentu, apakah kemudian yang disebut sebagai tetangga itu adalah eh, Mesir, Lebanon, ataupun negeri-negeri yang bersebelahan dengan Palestina? Tentu itu yang paling utama. Akan tetapi kalau kita melihat dari teknologi yang saat ini bisa digunakan, maka sesungguhnya bumi ini tidak jauh ya. Bagaimana jarak antara Indonesia dengan Mesir juga tidak jauh kalau itu memang ditempuh. Sehingga kalau kemudian eh, Indonesia, kalau kita berbicara sebagai sebuah bangsa yang besar, ya, yang dikaruniai oleh Allah dengan negeri yang subur, maka sesungguhnya Indonesia juga mempunyai kewajiban sebagai satu tetangga. Meskipun secara geografis itu mungkin lebih jauh dibandingkan dengan Mesir dan eh, negeri-negeri yang lainnya, akan tetapi eh, yang menjadikan jauh itu tidak sekedar jarak, tetapi ideologi yang menjadikan kita terpecah belah. Nasionalisme yang terlalu kita kita angkat sehingga kemudian kita menganggap bahwasanya kita tidak terlalu harus memperdulikan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka apabila kemudian kita bertanya apakah yang menjadikan kelaparan yang ada di Palestina itu adalah semata-mata karena
serangan daripada Zionis Yahudi? Tentu iya jawabannya. Akan tetapi itu semuanya tidak akan terjadi apabila eh, negeri-negeri kaum muslimin ini kemudian eh, memberikan bantuan kepada mereka baik berupa pangan ataupun berupa bagaimana mempertahankan diri dari serangan musuh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Baik, Pak Kiai, dan apakah ini artinya penderitaan Muslim di Palestina dan kerawanan pangan di sana terjadi akibat hilangnya junnah atau perisai umat? Iya, tentu saja itu bisa menjadi hal yang kita rasakan dan harus kita sadari bahwa Palestina ini kehilangan pelindung. Dia kehilangan perisai yang melindungi mereka dari eh, dari serangan-serangan musuh. Sehingga kalau kemudian kita berbicara tentang bagaimana kemudian bagaimana berani eh, Israel, sebuah negeri yang kecil itu kemudian menggempur saudara-saudara kita di Palestina. Eh, apakah dia tidak takut atas atas kemarahan daripada kaum muslimin di negeri-negeri yang lain? Maka ini bisa kita lihat bahwasanya tidak ada sedikit pun ketakutan dari eh, Israel, ya, dari Zionis Yahudi untuk kemudian menghancurkan Palestina, karena pertahanan daripada Palestina itu eh, tidak didukung oleh negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya. Artinya perisai yang dulu dimiliki oleh kaum muslimin untuk membela jangankan 500.000 atau lebih besar lagi daripada itu, satu saja kaum muslimin yang dihinakan oleh eh, orang-orang kafir, maka kemudian khalifah itu kemudian melakukan eh, perlindungan, melakukan perlawanan kepada negeri-negeri yang berusaha untuk menyakiti kaum muslimin. Jadi inilah yang bisa kita lihat bahwasanya tiadanya institusi khilafah itu yang menjadikan mereka berani untuk eh, menyakiti, untuk kemudian memberikan apa serangan militer sampai kemudian embargo makanan dan seterusnya kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Baik, Pak Kiai, dan bulan ini genap 100 tahun kaum muslim di seluruh dunia hidup tanpa naungan khilafah. Pada tanggal 3 Maret 1924 atau 28 Rajab 1342 Hijriah, Inggris melalui anteknya Mustafa Kemal Atatürk berhasil menghasut sebagian rakyat dan tokoh Turki untuk mengabolisi khilafah. Bagaimana perspektif Anda, Pak Kiai, terkait problematika ini? Iya, jadi kita tentu harus melihat dari dua sisi, bahwasanya eh, kita dilahirkan pada zaman seperti saat ini, kita tidak bisa menolak. Ya. Kita lahir di saat khilafah tidak ada. Maka ini adalah merupakan kodok dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita tidak akan dihisab, tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa engkau lahir hidup di masa khilafah tidak ada. Ini adalah merupakan ruang yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasainya, kodok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam melihat hal ini, uh, kita kemudian harus bersabar terkait dengan ketetapan Allah ini, bahwasanya kita uh, hidup pada masa yang sulit saat ini. Kita sedang dikuasai oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah pada ruangan ikhtiar. Apakah kemudian melakukan perlawanan untuk uh, membebaskan Palestina dari Zionis Israel yang di backup oleh negeri-negeri besar, ya, Adalatul Ulah pada saat ini, negeri-negeri penjajah Amerika, Jerman, dan Inggris serta yang lainnya. Ini kemudian um, dalam kategori yang telah ditetapkan oleh Allah. Tentu jawabannya adalah tidak. Ini adalah merupakan ikhtiar, ruang pilihan kita. Apakah kita kemudian berupaya untuk melakukan perlawanan kepada uh, penjajah tersebut, ataukah kita diam. Maka
pada ruang inilah kita harus menyadari bahwasanya 100 tahun khilafah yang telah lenyap ini adalah merupakan tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita, memberikan ujian kepada kita apakah kita kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih pahala yang terbesar, kemudian menegakkan kembali apa yang telah diruntuhkan oleh musuh-musuh Allah tersebut. Sehingga pada tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya ini adalah merupakan tahun-tahun perjuangan, di mana seluruh kaum muslimin mempunyai kewajiban dan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pahala yang terbesar dalam hal ini adalah memperjuangkan kembali perisai Palestina serta perisai negeri-negeri kaum muslimin dalam hal ini adalah khilafah Islam alamin hajin. Iya, tentu saja eh, tiadanya khilafah itu artinya akan menjadikan terbengkalainya sebagian besar daripada hukum-hukum Islam, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Eh, kita memahami bahwasanya ruang lingkup pada hukum-hukum Allah itu ada pada ruang ruang lingkup ibadah, kemudian yang kedua adalah ruang lingkup akhlak, yang berikutnya adalah ruang lingkup muamalah. Meskipun kemudian kita bisa melakukan ibadah pada saat ini, akan tetapi ibadah kita kurang sempurna. Kenapa? Karena uh, tiadanya suasana yang memberikan, uh, tidak ada satu suasana yang baik untuk kemudian menjadikan ibadah itu menjadi ibadah yang maksimal. Seperti ketika kita akan menjalankan ibadah puasa, secara pribadi kita mampu, akan tetapi suasana di luar, bagaimana uh, apa aurat di luar itu dibuka, atau kemudian kemaksiatan-kemaksiatan yang bisa dilihat oleh mata ini uh, masih kemudian diberikan ruang yang besar di negeri-negeri kaum muslimin, atau kemudian pada persoalan akhlak, ya ini juga meskipun kemudian kita masih bisa berupaya tetapi tidak bisa maksimal, apalagi dalam persoalan muamalah, di mana sebagian besar daripada kehidupan manusia di dunia ini adalah bermuamalah. Apakah kemudian muamalahnya itu harus diatur secara ekonomi, diatur membutuhkan negara, secara sosial membutuhkan negara, secara politik membutuhkan negara, secara pertahanan membutuhkan negara, sehingga banyak hal yang kemudian tiadanya institusi khilafah yang kemudian akan menyempurnakan seluruh pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut, dan di saat ini tidak ada, maka ini akan menjadi terabaikan. Lalu loyalitas kita yang seharusnya diberikan kepada Allah, diberikan kepada Rasulullah, diberikan kepada umat Islam pada umumnya, saat ini kemudian kita justru lebih takut, lebih taat kepada Barat, pada hegemoni penjajah Barat. Dan ini kita bisa rasakan. Dan inilah yang menjadi bagi kita menjadi satu koreksi agar kemudian kita melepaskan diri dari penjajahan Barat itu, serta wala hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin.